Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Tema kita hari ini ditangkap oleh Kristus. Apa artinya ditangkap oleh Kristus? Ya. Apakah benar kita sudah ditangkap oleh Kristus? Atau kita yang mencoba untuk menangkap Kristus? Ya. Nah, ditangkap Kristus itu artinya sama dengan Tuhan memilih kita. Jadi bukan kita yang pilih Yesus, tapi Yesus pilih kita. Seperti pujian tadi, Tuhan mencari. Gambarannya seperti kita yang terhilang sebelumnya, ya, melakukan segala sesuatu menurut keinginan kita secara manusia. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan mencari. Dan memang firman Tuhan katakan Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, apakah ketika Tuhan mencari dan kita sudah ditemukan atau sudah ditangkap? Oh, tidak berarti kita berkata saya orang Kristen berarti Tuhan sudah tangkap saya. Belum tentu. Semua orang yang menyebut dirinya Kristen, sungguhnya dia sudah menjadi pengikut Kristus. Bisa hanya KTP saja. Tetapi hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Ada seorang yang tadinya hidup jauh dari Tuhan, tidak mengenal Yesus, bahkan membenci Yesus, mengejar orang-orang yang mengikut Yesus dan membinasakannya, menghukumnya, menganiayanya. Tetapi pada akhirnya dia berkata bahwa dia sudah ditangkap Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, ya, dia tidak puas bahwa dia sudah ditangkap Tuhan, tapi dia berjuang bagaimana dia menangkap Tuhan. Nah, kita jangan salah mengerti. Jangan sampai kita berkata, oh berarti kita harus berjuang untuk menangkap dia. Tetapi ayat ini berkata memang kita, ya, sepertinya memang berjuang untuk menangkap dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dia berkata begini, bagian yang akan kita renungkan, hamba Tuhan itu bernama Rasul Paulus. Dulu dikenal namanya Saulus, waktu dia belum berjumpa Yesus. Kalau aku dapat juga menangkapnya, ya, kalau aku dapat juga menangkapnya, sepertinya dia berjuang, mudah-mudahan saya dapat dia. Kira-kira begitu. Tapi belum sampai di situ, ya. Tetapi pengakuannya berikut begini, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi dia tidak merasa, oh saya sudah ditangkap Tuhan atau saya sudah tangkap Tuhan, selesai. Tidak. Nah, ditangkap tetapi seolah-olah belum ditangkap. Kira-kira begitu. Saudara mungkin merasa sudah ditangkap Tuhan, tapi dalam perjalanan hidup ini yang benar adalah sikap hidup kita sebagai orang yang ditangkap oleh Tuhan seolah-olah belum ditangkap. Seolah-olah. Jadi jangan puas berkata saya udah Kristen, selesai, tidak buat apa-apa. Tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Filipi pasal 3, ya, kita lihat bersama-sama Filipi pasal 3 ayat 12. Ya, kita baca bersama-sama ayat 12. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi ada satu perjuangan yang dilakukan, tapi perjuangan ini bukan karena perjuangannya lah dia sempurna. Tidak. Jadi dia sudah ditangkap Kristus, tapi dia berkata, saya, ya, belum sempurna, saya mengejarnya. Jadi ada istilah, boleh dikatakan progresif, terus menerus, tapi hati-hati, bukan Kristen progresif. Sekarang baru muncul, ya, ajaran yang berbeda, katanya Kristen progresif, ya. Jadi di luar Yesus ada keselamatan katanya. Yang penting berbuat baik. Bukan itu yang dimaksud di sini. Kita memang harus progresif sebagai orang Kristen. Tidak boleh kita Kristen
percaya sudah selesai, sempurna, tidak buat apa-apa. Bukan, harus ada progres, terus menerus. Ada pembaharuan hidup, ada kemajuan iman kita. Di ayat 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, ini yang progresif, itu melihat ke depan dan terus berjuang di jalan yang benar. Ya, di ayat 1, 2, 3 bersama-sama. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, ditangkap oleh Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi perenungan kita adalah tentang kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya Yesus. Jangan kita ragu-ragu bahwa wah, saya belum ditangkap Kristus ya. Oh, saya hanya secara kebetulan jadi orang Kristen ya. Oh, saya jadi kebetulan saja lahir dari orang Kristen, atau ketemu seseorang yang membawa saya menjadi orang Kristen. Tidak. Kehidupan orang percaya dalam menjalani hidupnya seperti mengejar sesuatu yang sangat berharga untuk dimilikinya. Ada sesuatu yang sangat berharga yang memang Tuhan telah janjikan kepada kita, dan kita memang harus berjuang merebutnya. Jangan tinggal diam, jangan berleha-leha, ya. Jangan berkata, oh saya sudah percaya Yesus cukup, terus tidak lakukan apa-apa. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi kalau kita berkata kita orang beriman, kita orang Kristen, kita orang percaya, maka harus ada progresif kita untuk mengisi kehidupan ini, berjalan sampai menuju garis akhir. Dan ternyata ini seperti dalam perlombaan untuk memperoleh hadiah. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditangkap oleh Kristus? Saudara sudah ditangkap oleh Kristus, amin. Arti ditangkap Kristus sama dengan Tuhan pilih kita. Ya, Tuhan sudah pilih kita. Jadi bukan kita yang pilih Yesus, tapi Yesus pilih kita. Ditangkap. Jadi kita sudah berjumpa dengan Dia. Nah, ditangkap sama seperti Rasul Paulus sebelumnya, dia hendak menganiaya orang percaya, dia dari satu tempat ke tempat lain mengejar orang Kristen, kemudian dia berjumpa dengan Yesus. Waktu Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus berkata, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, di situ setelah perjumpaan itu, dia ditangkap oleh Kristus, dia mengalami perubahan hidup, dia kemudian percaya kepada Yesus dan menyerahkan diri kepada Yesus, dan terus giat melayani sampai garis akhir. Ada perubahan di dalam hidupnya. Untuk itu, melalui kesaksian hidupnya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang? Yang pertama, kita harus menganggap kerugian terhadap keuntungan di masa lalu. Yang masa lalu sebelum kita berjumpa Yesus, kita anggap itu keuntungan. Tetapi kalau sudah berjumpa dengan Yesus, rugi, kerugian itu sebenarnya. Ya, masa lalu yang tidak sesuai dengan firman Allah itu kerugian. Jangan bangga kita dengan masa lalu kita yang tidak di dalam Kristus itu, yang penuh dengan rupa-rupa kejahatan yang kita lakukan. Jangan bangga dengan itu. Kesaksian Rasul Paulus berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oh, dulu dia bilang, aku siapa? Ya, aku orang hebat, aku mendapat kuasa dari imam-imam, aku orang pintar, terpelajar. Ya, aku mencari orang-orang yang mengikut Yesus itu, dan aku tangkap, aku orang hebat. Jadi dia setelah berjumpa Yesus, kebanggaannya,
kehebatannya secara manusia dianggap suatu kerugian. Ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Tadi dalam pujian kita, kulepaskan semuanya. Tetapi benarkah kita sudah melepaskan masa lalu yang mengganjal kita untuk datang kepada Tuhan, untuk serius datang kepada Tuhan, yang terus menarik kita supaya kita tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Jadi masa lalu yang tidak sesuai dengan firman Allah itu, kalau kita tidak anggap itu satu kerugian, kita bisa kembali ke masa lalu itu. Aduh, dulu saya lebih enak waktu saya belum menjadi serius orang Kristen. Kalau saya dulu belum ambil pelayanan, saya nyaman secara dunia, dan itu saya merasa wah enak sekali, lebih baik hidup secara dunia. Nah, hati-hati kalau kita melihat itu masih kebanggaan, keuntungan kita bisa terhambat jalan kita untuk mengikut Tuhan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Wow, sampah. Masa lalu yang tidak sesuai dengan firman Allah, masa lalu kebanggaan kita secara dunia, kita harus katakan itu sampah. Siap berkata itu sampah masa lalu secara dunia tadi? Amin. Sampah itu bau, tidak nyaman, busuk. Nggak mungkin ada seorang yang hidupnya tadinya melarat, miskin, korek-korek sampah, sisa-sisa makanan diambil. Kemudian dia diberkati Tuhan, jadi orang hebat, makanan hebat. Kemudian suatu ketika dia berkata, aduh saya pengen deh makan lagi makan yang dari sampah itu. Kemudian dia pergi lagi ke tempat sampah dan dia makan lagi. Saudara bilang apa sama orang ini? Bapak Ibu jawab, bilang apa sama orang ini? Orang apa? Gila. Benar Bapak, nggak beres itu. Orang, maksudnya apa Pak Pendeta? Orang Kristen yang kembali ke hidup yang lama, itu sama dengan, di mana tadi jawaban? 1, 2, 3, itu sama dengan? Bapak Ibu yang bilang. Nanti Pendeta bilang saya, itu mereka yang kembali. Jadi kita jangan kembali ke masa lalu, ke hidup yang lama itu ya. Amin. Coba lihat kiri kanan dan kata, jangan kembali. Nggak usah bilang masa lalu, pokoknya udah paham. Jangan kembali. Tapi masa lalu itu tidak mudah kita lepaskan. Masa lalu itu mengikat. Masa lalu itu menggoda. Kenikmatan masa lalu mencoba untuk menarik kita kembali. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, aku rugi, ku anggap rugi itu. Jadi dia tidak menyesal menjadi murid Tuhan, dia tidak menyesal menjadi pengikut Kristus, dia tidak menyesal menjadi orang percaya. Dan kebanggaan masa lalu dianggap sampah. Bau busuk itu bukan menjadi satu kebanggaan lagi bagi dia. Dan dia bangga menjadi orang percaya, dia menjadi bangga, ya jadi bangga menjadi orang yang mengikut Kristus, dia bangga menjadi murid Kristus, dia bangga menjadi pelayan Kristus. Jadi kita harus bangga, kita menjadi orang percaya, amin. Orang percaya yang progresif, bukan orang percaya yang diam-diam saja tidak buat apa-apa, tidak. Di ayat 9 berkata begini, dan berada dalam dia, dalam Kristus, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaran sendiri, bukan kebenaranku sendiri, ya, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi keyakinan kita kepada Yesus harus kokoh,
mantap, jangan goyang. Tetapi peristiwa masa lalu, kehidupan masa lalu, sekali lagi saya katakan, bisa menggoda saudara untuk kembali lagi ke masa lalu. Ada cerita begini, ada satu kumpulan, anak-anak muda, katakanlah anak-anak muda, mereka asik ngobrol. Terus ada orang lain datang dan bernyanyi begini, aku masih seperti yang dulu. Nah, kumpulan itu langsung bubar dan lari. Mereka takut. Kenapa? Ternyata yang nyanyi itu dulu gila. Memang dia udah sembuh, udah keluar dari rumah sakit. Tapi waktu ketemu dengan kumpulan dia nyanyi, aku masih seperti yang, takut dong, ntar diambil batu dilempar, kita bagaimana? Langsung kabur. Jadi masa lalu saudara apa? Jangan coba-coba nyanyi itu lagi ya. Aku masih pemabuk kelas berat. Siapa mau lawan? Ayo, mari. Itu dulu saya, bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan nggak pernah ya, nggak pernah ngaku gitu ya. Aku masih penjudi kelas kakap. Saya dulu paling suka main judi. Serius, saya nggak bohong. Yang QQ. Sebenarnya gini ya, saya kasih tahu ya. Saya bukan ngajarin, main kartu. 2 itu kan, sebenarnya bisa saja misal 99 kan gampang, tapi nggak. Datang teman bilang, ayo 5.000. Oke, tambah 5.000. Wah, kita mob dia 100.000. Dikirain kita nilai kita bagus, padahal enggak. Dia nyerah. Nggak ada apa-apanya, ambil uang. Oh, Pak Pendeta ajarin kita. Enggak, itu masa lalu. Saya enggak nyanyi lagi, aku masih seperti. Tidak. Bapak Ibu pernah nyanyi itu? Masih penjudi. Enggak. Halo. Jangan ya. Jangan tergoda ke masa lalu. Coba katakan kiri kanan, enggak apa-apa. Jangan tergoda ke masa lalu. Ada Bapak Ibu, masa sekarang sudah baik-baik, manis-manis memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena ada masalah. Kemudian pergi ke jalan yang lampau. Aduh, jangan. Kuanggap sampah, bau. Kenikmatan dunia yang mau menggoda kita bilang enggak. Stop. Saya tidak akan tergoda. Memang dia menggoda. Oh, nikmat. Tenang, masalahmu akan selesai. Ya, ambil topi miring, topi bulat, topi apa, segi 4, segi 5, pokoknya apalah, topi apa itu. Kita bilang, tidak. Ambil itu topimu. Saya sudah punya pegangan firman Allah. Amin. Saudara punya pegangan, amin. Apa pegangannya? Firman Tuhan. Tapi tidak mudah. Saudara, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Rasul Paulus berkata dulu, aku bangga, aku hebat, aku disegani, aku orang terhormat, aku terpelajar, aku punya wewenang, aku punya kuasa secara dunia. Kemudian dia berkata, ini nggak ada apa-apanya. Kebanggaan dunia, kebanggaan secara jasmani karena saya di luar Tuhan, ini kuanggap sampah. Tidak ada apa-apanya. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang dahulu membuat aku nyaman, apa yang membuat aku tenang, cara-cara dunia yang dahulu itu rugi total. Dan dia tidak mau lagi kembali kepada masa lalu itu. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa saja masa lalu kita? Apa yang dahulu membuat kita nyaman di luar Tuhan? Ya, dan itu bisa menggoda kita. Ada orang kalau dia punya masalah, mungkin dalam rumah tangga gitu ya, wah dia pusing, dia digoda masa lalu. Enggak usah berdoa, enggak usah ke gereja, enggak usah kasih tahu Pak Gembala. Ayo kita jalan-jalan ke sana, sudah siap bla 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 bla. Ada minuman, ada obat-obatan, ada ini macam-macam, digoda lagi. Kemudian kalau kita tidak anggap itu kerugian, kalau kita masih anggap itu keuntungan, iya ya, aku ke sana saja deh. Kumpul lagi
mulai menyenangkan diri sendiri dengan masa lalu yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu akan menghancurkan hidup kita. Jadi Rasul Paulus katakan, anggap itu sampah, bau busuk, tidak nyaman, hanya akan menyiksa, hanya akan menambah penyakit. Itu kotor, itu tidak baik. Apa saja Bapak Ibu masa lalu saudara yang mungkin akan menggoda saudara. Mungkin pernah saudara jatuh juga di situ. Mungkin pernah juga saya jatuh di situ. Masa lalu saya menggoda saya, kemudian saya berkata, wah lebih baik masa lalu, lebih baik hidup seperti yang dulu-dulu saja. Kemudian iblis masuk, oh ya kembali saja. Udah jangan terlalu sok rohani lah, jangan terlalu ya sok jadi pendeta lah. Oh jadi berdoa lah, nggak usah. Ini cara yang terbaik. Dunia menggoda kita setiap saat. Masa lalu kita yang nyaman itu bisa menggoda kita, nyaman secara manusia. Tetapi Rasul Paulus katakan, aduh rugi saya, rugi, saya nggak kembali lagi ke sana. Aku lepaskan itu semua. Sekarang kuanggap rugi. Kenapa? Karena Kristus. Dia bersyukur ditangkap oleh Kristus. Nah, waktu dia tahu dia ditangkap oleh Kristus, supaya masa lalu tidak menggoda dia, dia anggap itu sampah, tidak boleh kembali. Itu sampah, itu kotor. Hidup yang tidak sesuai dengan firman Allah adalah hidup yang kotor, hidup yang penuh dengan sampah yang harus dibuang, dikubur, tidak boleh ada di dalam hidup kita. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Segala sesuatu yang dimaksud ini adalah masa lalu yang tidak sesuai dengan firman Allah itu. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Aduh kenapa dulu ya, sebelum kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita terlibat berbagai dosa, berbagai kejahatan. Tapi kemudian ketika kita sudah berjumpa Kristus, kita bilang, itu masa lalu. Jadi jangan bangga menceritakan masa lalu. Jangan bilang, oh saya hebat dulu. Anda hebat, saya nggak perlu cerita masa lalu. Yang hebat secara dunia itu nggak perlu. Saya anak Tuhan. Saya mau bangga sebagai orang-orang yang sudah ditangkap oleh Kristus. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu bangga menjadi orang Kristen? Amin. Banggakah sebagai pengikut Kristus? Padahal ada tantangan loh, ada penderitaan loh. Ya kan? Padahal kalau misalnya kita belum mengikut Kristus, kemudian ada yang menggoda kita, saudara bekerja di perusahaan, bekerja di satu tempat, kemudian digoda saudara untuk korupsi. Ini 1M, ember 1M. Aduh, bagaimana ya? Lumayan ini, cicilan mobil belum selesai. Lumayan ini, rumah ini memang kurang 500 juta lagi. Ini ada godaan. Kalau saudara bilang, itu sampah, saudara tidak akan tergoda untuk korupsi. Saudara tidak akan main-main dengan itu. Amin. Tapi kalau iya ya, keuntungan, mumpung saya punya posisi, mumpung ada kesempatan saya mau bermain-main di sini. Sebenarnya sangat menyedihkan kalau ada orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya. Dia sudah hebat, posisi hebat, orang kaya, tapi korupsi lagi. Aduh, di mana hati nuraninya? Enggak korupsi aja dia udah hebat, udah punya harta. Kenapa harus mau? Tapi itu cara dunia. Kadang-kadang kita bisa ketemu dengan seseorang bangga, oh, saya hebat, saya tipu mereka. Masa bangga bercerita menipu orang? Jangan bangga, sedih dong. Aduh kenapa saya tipu dia? Ya harusnya saya akan kembalikan apa yang saya tipu, bahkan 4 kali lipat. Seperti Zakheus setelah berjumpa Yesus kan, Zakheus pemungut cukai itu, dia ketemu Yesus, wah kemudian siapa yang saya tipu, siapa yang saya peras, saya kembalikan. Bagus sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa lalu bisa menggoda kita. Saudara bisa bertanya di dalam diri saudara, masa lalu yang menggoda saudara saat ini, atau mungkin beberapa hari yang lalu, atau mungkin terus masih menghantui, dan katakan, sampah, tidak boleh masuk dalam pikiranku. Sampah, nggak boleh masuk dalam hatiku. Sampah, tidak boleh masuk dalam hidupku. Amin. Amin. Rasul Paulus katakan, kuanggap sampah, buang.
Tapi sangat menyedihkan kalau kita lihat ada orang-orang Kristen hidupnya masih sama dengan sebelum bertobat. Berarti menempel terus sampah itu dalam hidupnya. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Dan kita harus lepaskan itu. Sampah-sampah itu lepaskan. Ku lepaskan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Rasul Paulus kata, melepaskan semuanya itu. Apa saja itu yang saudara sudah lepaskan? Masih ada yang belum dilepaskan? Coba lihat kiri kanan, agak senyum dikit. Masih ada? Mas bro, mbak, sis, mbok, opa, oma, masih ada yang belum dilepaskan? Lepaskan. Anak muda, awas, hati-hati anak muda tergoda. Katakan kiri kanan coba, lepaskan. Lepaskan. Ada orang, kalau menghadapi masalah langsung dong ngegas, tensinya tinggi. Lepaskan, jangan, enggak perlu. Santai saja, kalem. Anak-anak Tuhan harus santai saja. Amin. Di rumah tidak ada yang ngegas, amin. Kadang-kadang Pak Pendeta. Jadi kalau udah mulai ada yang ngegas, langsung bilang, lepaskan. Jangan menempel gas itu. Iya. Harus ada kesejukan, damai sejahtera. Karena kita sudah lepaskan sesuatu yang mau mencoba membuat kita dalam kondisi hancur. Sesuatu yang mau mencoba membuat kita porak-poranda itu. Ya supaya iman kita hancur berantakan, kita lepaskan itu. Kita tinggalkan dan kita katakan, sampah tidak boleh masuk di rumah ini. Bersihkan sampah dalam rumah. Bersihkan sampah dalam hati kita, bersihkan sampah dalam pikiran kita, bersihkan sampah dalam perkataan-perkataan kita. Ini namanya baru progresif, berkesinambungan terus menerus. Hari ini masih ada beberapa sampah, jangan biarkan. Sapu bersih, muncul lagi, lemparkan lagi dia, lepaskan lagi dia, jangan menempel. Cuci bersih. Karena apa? Dikatakan supaya aku memperoleh Kristus. Jadi ada satu perjuangan, keuntungan. Kristus sudah menangkap dia dan dia menganggap kerugian masa lalu itu sampah. Jangan kembali ke masa lalu yang tidak sesuai dengan firman Allah itu. Tetapi kita sekarang ada di dalam Kristus. Amin. Yang kedua, kehidupan orang percaya dalam menjalani hidupnya seperti mengejar sesuatu yang sangat berharga untuk dimiliki. Apa yang harus kita lakukan? Seperti Rasul Paulus setelah berjumpa dengan Kristus, dia katakan melupakan apa yang di belakang. Tadi dia merasa rugi, kemudian yang berikut yang kedua melupakan. Jangan ingat-ingat lagi, melupakan, lupakan. Ya. Jangan diingat-ingat lagi dan jangan lagi kembali ke belakang. Wah, kenapa ya setelah saya mengikut Yesus kok ada banyak tantangan ya? Ya lebih baik kepada masa lalu aja deh. Ya di sana ditawarkan ini, di sana ditawarkan begini. Jangan. Lupakan itu. Abaikan segala tawaran-tawaran itu. Ya, Rasul Paulus katakan kulupakan. Enggak ada lagi ingatan untuk kembali. Dan ini harus ada perjuangan bagi kita. Ya. Melupakan artinya di sini adalah jangan sampai terus terikat dan mau kembali. Kita nggak bisa lupa masa lalu kita atau sejarah hidup kita, tidak bisa lupa. Kita tahu pernah kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi itu tidak menggoda kita lagi, itu maksudnya. Jadi lupakan, jangan ingat lagi, jangan asik lagi masa lalu, jangan kembali ke sana. Tetapi yang kita lakukan adalah kita terus hidup sesuai dengan firman Allah. Di ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menangkap, tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku,
melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi tidak hidup terus dengan gaya hidup yang lama itu, tidak lagi. Memang itu menggoda. Ya. Ada banyak kesaksian ketika dia sudah yakin dengan Kristus, dia menjadi orang percaya, tapi karena ada masalah di depannya, karena ada tantangan, ada godaan yang lain, kemudian dia berkata apa? Sudah, enggak usah jadi orang Kristen. Kembali saja ke masa lalu, ke kehidupan yang lama. Ini sangat menyedihkan. Saudara, ya, tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan yang sejati kepada kita di luar Yesus. Hanya Dia. Maka Yesus pernah berkata, siapa di luar aku tidak bisa buat apa-apa. Hanya di dalam Kristus kita bisa menjadi sesuatu, kita bisa buat sesuatu. Dan kita dipakai oleh Dia kalau kita ada di dalam Yesus. Tetapi kehidupan yang lama itu memang menggoda. Rasul Paulus katakan, aku melupakan. Ini yang aku lakukan, aku melupakan. Dan untuk melupakan itu tidak mudah. Ya. Kira-kira begini. Saudara pernah disakiti oleh orang lain? Pasti. Saudara pernah dendam? Pasti. Kemudian saudara berkata, saya mengampuni dia karena saya dengar firman Allah. Tapi kemudian masa lalu itu suaranya yang menyakiti, tindakannya yang menyakiti, ya datang lagi di benak kita. Kamu diperlakukan begini dulu, kamu begini. Akhirnya kita mulai marah dan mulai benci dia. Mulai kita nggak mau mengampuni dia. Manusia lama kita muncul. Kita berkata, kamu apa? Mulai kita marah. Nah, itu masa lalu. Berarti belum kita lupakan. Jadi walaupun kita tahu dulu dia caci maki saya, dulu dia hina saya, tapi saya sudah mengampuni. Waktu peristiwa itu muncul, kita nggak ada masalah. Kan saya sudah lupakan. Saya nggak ada dendam lagi, saya nggak sakit hati lagi. Memang itu dulu kau lakukan karena kau belum bertobat waktu itu. Kau lakukan itu bagiku, dan aku sebagai anak Tuhan sudah menyelesaikannya. Jadi artinya melupakan itu jangan kembali, ya, jangan muncul lagi manusia lama. Tetapi sejarah hidup kita nggak bisa kita lupakan. Saudara pasti ingat orang-orang yang pernah menyakiti hati saudara. Pasti ingat, kata-katanya pun masih ingat. Bagaimana dia menekan saudara, pasti ingat. Tapi itu tidak menyakitkan lagi karena saudara sudah menyelesaikannya. Ada amin? Sudah selesai atau belum? Ini masalahnya. Pak Pendeta, saya masih ingat. Kenapa ya belum saya selesaikan? Kenapa nggak diselesaikan? Enak saja dia sudah lakukan. Harus dia yang datang dulu, sujud di kaki saya, baru saya ampuni dia. Kalau enggak, no. Tidak mau saya. Loh, berarti belum selesai. Belum ditangkap Yesus. Halo, sudah ditangkap Yesus, amin. Amin. Kemudian kita berkata, Tuhan, aku mengampuni dia. Terus ada teman sebelah, kok diampuni sih, orangnya jahat, ya nggak apa-apa. Urusan saya dengan Tuhan udah selesai. Saya sudah lupakan itu. Saya nggak perlu sakit hati lagi dengan perkataannya itu. Saya tidak perlu lagi marah dengan perbuatannya itu. Itu urusan dia, saya udah mengampuni dia. Urusan saya sekarang dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, urusan saudara, Bapak Ibu, sekarang dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tidak semudah itu Pak Pendeta, betul, tidak semudah itu. Saya akui. Saya harus jujur katakan tidak semudah itu. Saya juga tidak bisa paksakan saudara hari ini harus menyelesaikan. Tidak bisa. Tapi ini yang Rasul Paulus katakan. Mari berjuang melupakannya. Jangan terikat lagi dengan kehidupan masa lalu itu yang tidak sesuai dengan firman itu. Jangan mau terikat.
Berarti di sini kita perlu ada perjuangan. Memang Kristus sudah tangkap kita, Kristus sudah pilih kita, tapi persoalan dalam perjalanan hidup ini kita yang berjuang. Saudara yang berjuang, saya yang berjuang. Jangan berkata saya sudah jadi pengikut Kristus, kemudian nggak apa-apa, saya asik saja dengan kehidupan masa lalu. Nggak boleh. Hidup masa lalu nggak boleh kita jalankan lagi karena tidak sesuai dengan firman Allah. Lupakan itu, abaikan itu. Saya tidak tahu masa lalu saudara yang masih menggoda saudara, ya. Tetapi yang jelas, ya, dia akan selalu mau menggoda kita. Dia tidak tinggal diam. Ya, firman Tuhan katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap. Artinya ini suatu perjuangan. Jadi hidup ini terus berjuang. Ketika masa lalu mulai menggoda, berjuang, selesaikan, lupakan, abaikan. Dan melupakan apa yang di belakang. Kadang-kadang ya tidak gampang ya. Masih dia menggoda kita, hidup yang lama, masa lampau, tapi pasti bisa kita lakukan. Amin. Coba sekali lagi kiri kanan katakan, kamu bisa. Lupakan. Sudahlah, tidak usah hidup seperti itu lagi. Lupakan. Yang ketiga, kehidupan orang percaya dalam menjalani hidupnya seperti mengejar sesuatu yang sangat berharga untuk dimiliki. Maka apa yang harus kita lakukan? Mengarahkan pandangan ke depan dan berlari. Fokus, konsentrasi penuh, jangan terkecohkan lagi. Kita tadi sudah anggap itu rugi, sampah, lupakan. Ya, tidak ditarik-tarik lagi ke belakang, tapi ke depan. Ya, mengarahkan pandangan ke depan dan berlari. Artinya fokus ke depan kepada sesuatu yang bernilai abadi, yang bernilai kekekalan, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita menyenangkan Dia, kita mengikuti kehendaknya, supaya pada akhirnya pun kita diubahkan oleh Tuhan menjadi sempurna sama seperti Dia sempurna adanya. Dan ini progresnya. Jadi hari lepas hari kita sedang disempurnakan. Pasti ada perubahan dalam hidup kita, pasti. Ya, saya tidak bisa tiba-tiba seperti ini. Saudara tidak bisa tiba-tiba seperti sekarang. Tapi saya sekali lagi sekalian, jangan kembali ke masa lampau. Tapi kalau kita lihat ke belakang, hanya melihat saja kilas balik. Dan kita akhirnya bersyukur, saya tidak seperti yang lama itu lagi. Saya sudah ditangkap oleh Kristus dan saat ini saya mau fokus satu tujuan sekarang. Ya, yang bernilai abadi, yang bernilai kekekalan itu. Di ayat 14, ayat 13 dan 14 berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tidak hanya mengarahkan, oh saya udah orang Kristen, lihat sana, berhenti. Tidak, ini yang penting. Oke, saudara sudah bertobat, saudara sudah percaya Yesus, saudara sudah menjadi orang Kristen, tapi jangan berhenti. Saudara sudah lihat ke depan, saya sudah lihat ke depan, tapi jangan berhenti. Hadiah, maka katakan, dan berlari-lari, bukan bersantai-santai, tapi berlari-lari. Bahkan dikatakan ketika kita berlari, seorang pelari harus menanggalkan beban. Semua yang menghambat kita, mengganggu kita untuk berlari, kita lepaskan. Yaitu masa lalu tadi, kedagingan tadi, manusia lama tadi, kebanggaan secara jasmani tadi, kita lepaskan, kemudian berlarilah sedemikian rupa. Mulai membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, berdoa, bersafaat, menyembah Allah, melayani, peduli kepada orang lain, mengasihi orang lain. Ini yang harus kita lakukan. Bantu orang yang kesusahan, tunjukkan kasih kita kepada orang lain. Bahkan musuh kita pun kita doakan, kita kasihi, supaya mereka bertobat. Orang-orang yang belum datang kepada Tuhan, secara diam-diam kita sendiri dengan Tuhan, kita berdoa, Tuhan, aku mengasihi sahabatku itu yang hidupnya jauh daripada Engkau. Berdoa,
berlari-lari. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wow, itu sebabnya menjelang akhir hidupnya Rasul Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Saudara, siapkah kita mengakhiri pertandingan dengan baik? Bukan sekarang tentunya, tapi kapanpun kita harus siap mengakhirinya. Amin. Kita lihat kesaksian-kesaksiannya dalam minggu kemarin, ya, anak Tuhan, penyanyi lagu rohani, ya, yang dipanggil Tuhan menjadi kesaksian juga ya. Ya, kembarannya sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan, kemudian dia menyusul. Dan saya selalu lihat itu, selalu ditayangkan, dan luar biasa. Terakhir diberkat, luar biasa. Jadi diberi kesempatan ini berlari rupa, tapi kan lelah juga. Saudara lihat, ada pertandingan saya lihat itu, lari maraton, dia udah kecapean sekali. Dia capek dan mulai kram dan dia jatuh. Tapi dia tidak berhenti. Dia jatuh, dia berdiri lagi, jatuh lagi, dan akhirnya dia merangkak sampai garis akhir. Kalau saya lihat itu gambaran hidup kita. Kadang-kadang kita sudah berjuang melakukan hal yang baik dan benar, kita jatuh. Ada tantangan, tapi jangan selamanya jatuh, berjuang. Dan ternyata dalam perjuangan kita, ya, Tuhan beri kekuatan ekstra dalam hidup kita. Amin. Asal kita berjuang. Jangan ya, sudahlah Tuhan, aduh gak sanggup. Enggak, berjuang. Ya, ada orang berkata gak bisa berlari, berjalanlah. Gak bisa berjalan, merangkaklah. Gak bisa lagi merangkak, tertunduk. Ya, sujud saja, berdoa, karena sudah gak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang dalam kekristenan kita, ya, kita melihat ke depan, kita hampir-hampir tidak bisa buat apa-apa, sudah berserah, berpasrah diri sudah, berharap hanya kepada Tuhan. Ada titik tertentu kita sudah tidak bisa buat apa-apa, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Tangannya akan menopang kita. Kemudian kekuatan baru akan mengalir. Berlari-lari, teruslah berjuang, lakukan sesuatu dalam hidup ini. Progresnya kita sebagai orang Kristen untuk mendapatkan hadiah itu, untuk mendapatkan mahkota itu, hanya kepada orang-orang yang setia mahkota itu diberikan. Hanya kepada mereka yang berjuang. Memang kita sudah ditangkap Kristus. Dan puas kemudian berkata, saya sudah ditangkap Kristus, selesai. Tidak, bukan itu kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya. Kehidupan orang Kristen sesungguhnya adalah seperti kehidupan Rasul Paulus yang dia saksikan hari ini kepada kita melalui kebenaran firman ini. Baik, arahkan pandanganmu ke depan, fokuslah kepada panggilan surgawi. Jadi kalau ada sesuatu yang menggoda kita, mau membawa kita kepada masa lalu atau membuat kita hidup lagi jahat, jangan tergoda, lihat ke depan. Aku tahu di sana Tuhan sudah siapkan. Maka Rasul Paulus satu ketika berkata bahwa betul manusia lama ini, jasmani ini akan semakin merosot, tapi manusia batinia dibaharui dari hari ke hari. Saudara dan saya sesungguhnya dibaharui oleh Tuhan hari lepas hari. Saya percaya itu. Enggak ada, saya lihat, oh orang itu penjahat dan dia tidak akan bakalan berubah. Tidak. Saya percaya kalau Tuhan sudah panggil orang-orang pilihan itu, memang kadang-kadang ada jatuh juga dia, tapi tidak sampai tergeletak. Ada waktunya dia kemudian bangkit, memandang ke depan, dan kemudian berlari-lari. Dan ini waktunya kita. Selagi ada waktu, mari kita lakukan, berlari-larilah. Jangan berleha-leha. Amin. Coba katakan kiri kanan, berlari-larilah. Artinya apa? Lakukan sesuatu. Mari gereja kita, gereja Sinam, supaya menjadi gereja yang memuliakan Tuhan, jemaat yang mengalami pembaharuan, tidak hanya daftar anggota saja, tidak, enggak perlu itu. Tetapi yang lebih utama, kita dibaharui
hari lepas hari, bahkan menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Pemain musik maju ke depan, kita responi firman Tuhan, dan pemain musik serta pemimpin pujian, mari Bapak Ibu, benaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita mengisi kehidupan ini seperti Rasul Paulus. Kita anggap rugi masa lalu itu yang membanggakan kita secara manusia. Rugi, tidak perlu lagi ke sana. Dan kemudian lupakan, jangan tergoda. Dan kemudian kita hanya mengarahkan pandangan ke depan. Saya udah, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu